Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Minarsi dengan NIM 181910501038 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara Omnibus Law, One Map Policy, dan OSS dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Untuk subbab bahasan kali ini ada yang pertama pengertian, kedua manfaat, tujuan, dan yang terakhir ada keterkaitan antara Omnibus Law, One Map Policy dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Untuk pembahasan yang pertama, ada gambaran umum dari Omnibus Law, One Map Policy, OSS, Sistem Informasi Perencanaan, dan GIS. Kemudian yang pertama, Omnibus Law. Apa sih itu Omnibus Law? Nah, untuk Omnibus Law sendiri adalah undang-undang sapu jagat yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Nah, untuk konsep Omnibus Law sendiri menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang lebih banyak dan tumpang tindih. Dalam Omnibus Law sendiri terdapat 3 RUU yang siap diundangkan. Yang pertama ada RUU Cipta Kerja, kemudian yang kedua ada RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan ekonomi, dan yang terakhir ada RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, untuk terobosan hukumnya ada 11 klaster dalam RUU Cipta Kerja. Yang pertama ada perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudian berusaha, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya ada One Map Policy atau yang sering disebut dengan kebijakan satu peta. Nah, kenapa sih perlu adanya One Map? Dapat dijelaskan di gambar berikut. Untuk yang sebelah kanan, dia itu tidak ada standar yang digunakan, sehingga ada tumpang tindih antara data-data spasial yang ada, baik data transportasi, permukiman, land use. Nah, dia itu tidak lengkap, tidak teratur, bahkan tidak terstruktur. Kemudian yang sebelah kiri ini ada sudah menggunakan One Map, yang artinya dia itu sudah terstruktur, tidak ada tumpang tindih antara data satu dengan data lain, sehingga memiliki standar yang sudah sesuai. Kemudian One Map Policy sendiri adalah satu program yang dicetuskan oleh pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial atau IG yang berdaya guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronasi, serta mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, pada tanggal 2 Februari 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik batas wilayah, pemanfaatan ruang, dan mendorong penggunaan informasi geospasial untuk pembangunan nasional, serta mendukung terwujudnya prioritas nawacita, sehingga dibutuhkan satu instrumen yang mampu mengatur penyusunan data informasi geospasial tematik yang merujuk pada satu peta, dengan harapan dapat meminimalisir kejadian tumpang tindih penguasaan lahan, baik antara individu dengan individu, kelompok dengan individu, atau bahkan instansi pemerintah dengan sesama instansi pemerintah. Nah, selanjutnya ada Online Single Submission atau OSS. Nah, untuk Online Single Submission sendiri merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Nah, OSS sendiri digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar, usaha perorangan badan usaha, baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasional OSS. Adapun manfaat dari Online Single Submission sendiri, yang pertama ada mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha, baik persyaratan untuk melakukan usaha, karena online
single submission ini bisa diakses oleh seluruh pengusaha. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pelaku usaha untuk berhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time. Nah, untuk OSS sendiri dia itu sistemnya efektif, efisien. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam suatu tempat. Kemudian yang terakhir adalah memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha atau yang disebut dengan NIB. Kemudian ada tahap-tahapan dalam online single submission sendiri. Yang pertama ada registrasi user OSS dengan menggunakan nomor induk yang ada di KTP, WNI atau paspor untuk WNA. Kemudian yang kedua, registrasi legalitas. Nah, untuk registrasi legalitas ini pendaftarannya pendirian badan hukum berupa akte dari Kemenkumham atau surat keputusan dari pemerintah. Yang ketiga ada proses NIB. Nah, untuk proses NIB ini melengkapi data yang belum ada pada data legalitas untuk menerbitkan nomor induk berusaha NIB. Kemudian yang keempat, perizinan usaha dengan mendaftarkan kegiatan usaha. Yang kelima ada perizinan komersial dan operasional. Ini yang untuk menentukan izin-izin komersial operasional dalam menjalankan operasional usahanya berdasarkan komitmen. Kemudian yang keenam ada pengajuan fasilitas dan ketujuh pencabutan. Kemudian ada sistem informasi perencanaan. Nah, untuk sistem informasi perencanaan sendiri itu merupakan proses penggambaran masa depan melalui sumber-sumber yang ada guna mencapai tujuan tertentu khususnya pada bidang perencanaan. Di dalam sistem informasi perencanaan terdapat penjelasan yang disampaikan melalui uraian deskriptif dan gambar berupa peta. Nah, berikut konsep dari sistem informasi perencanaan. Yang pertama ada feasibility study, kemudian ada perencanaan desain, kemudian ada detail desain dan implementasi. Nah, untuk perencanaan desain sendiri, dia tuh di dalamnya ada IG tadi, informasi geospasial dengan data-datanya itu berasal dari darat, laut, dan udara. Nah, untuk data darat berupa topografi, kemudian pemetaan. Kalau di udara itu ada fotogeometri, yang laut ada hidrografi. Kemudian selanjutnya ada GIS. Nah, untuk GIS ini merupakan Geographic Information System yang merupakan sistem atau alat untuk membuat peta secara digital dengan mengikut sertakan data-data, atribut, keterangan data tabular dari peta tersebut, sehingga dari setiap peta terdapat sebuah link yang menuju pada atributnya. Berbagai macam data atribut dapat dibuat sesuai kebutuhan, seperti misalnya luas area, jenis penutupan lahan, kepadatan penduduk, alamat rumah atau kantor, sampai pada lurah atau RT. Kemudian yang terakhir ada pembahasan mengenai keterkaitan Omnibus Law One Map Policy OSS dengan sistem informasi perencanaan dan GIS. Nah, pada gambar tersebut terdapat penyederhanaan pasal-pasal dalam Omnibus Law, yaitu lebih dari 1.200 pasal menjadi 174 pasal. Terdapat 11 klaster yang diundang-undangkan, yaitu yang pertama itu ada penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi. Nah, di sini ada beberapa indikator yang dia itu terkait dengan sistem informasi perencanaan, yaitu GIS, OSS, dan One Map Policy. Nah, untuk penyediaan perizinan itu ada 18 klaster. Nah, di sini ada klaster-klaster tersebut, ada beberapa klaster seperti penyediaan perizinan dan persyaratan investasi. Nah, di sini itu berkaitan dengan OSS. Kenapa berkaitan? Nah, untuk hubungan Omnibus Law dengan OSS, pada penyederhanaan dalam UU Cipta Kerja terhadap
Terdapat penyederhanaan perizinan yang diharapkan dapat lebih mudah dan lebih efektif serta mempercepat program hunian bagi masyarakat dengan terintegrasi secara elektronik melalui online single submission. Nah, untuk penyederhanaan regulasi terkait investasi tercermin dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang lebih dikenal dengan online single submission. Online single submission ini menjadi salah satu output dari kebijakan percepatan perizinan berusaha yang bisa bermuara kepada terciptanya omnibus. Kemudian ini ada kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintah, investasi, dan proyek pemerintah. Ini berhubungan langsung dengan GIS, OSE, dan One Map Policy yang keseluruhannya merupakan bagian dari sistem informasi perencanaan. Nah, hubungan Omnibus Law dengan OSS, GIS, dan One Map Policy adalah dalam klaster UU Cipta Kerja terdapat beberapa klaster yang menyinggung dan berhubungan langsung dengan tata ruang, yaitu pengadaan lahan yang berhubungan langsung dengan peta kebutuhan lahan dan pemanfaat lahan yang sudah tertuang dalam dokumen tata ruang yang di dalamnya data-datanya maupun pengolahan datanya terkait langsung dengan beberapa sistem informasi perencanaan dan software maupun kebijakan mengenai penataan ruang, yaitu online single submission yang digunakan dalam mengakses dokumen tata ruang. Kemudian One Map Policy yang merupakan standar atau kebijakan yang digunakan dalam perencanaan penataan ruang. Kemudian GIS yang merupakan software yang digunakan untuk pengelolaan data spasial yang keseluruhan tersebut merupakan rangkaian dari sistem informasi perencanaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.